Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 27 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Yosua Rahmat. Kepada Bapak Yosua, kami persilahkan. Pedang untuk pertempuran 27 Januari. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Allah telah menyediakan sarana yang berlimpah untuk peperangan yang berhasil melawan kejahatan di dunia ini. Alkitab adalah gudang senjata tempat kita dapat mempersiapkan diri untuk perjuangan. Pinggang kita harus berikatkan kebenaran. Baju zirah kita haruslah kebenaran. Perisai iman harus ada di tangan kita, ketopong keselamatan di kepala kita, dan dengan pedang roh yaitu firman Allah, kita harus menebas jalan melalui rintangan dan jerat dosa. Adam yang pertama jatuh, tetapi Adam yang kedua berpegang teguh kepada Allah dan firman-Nya dalam keadaan yang paling sulit, dan imannya kepada kebaikan, kemurahan, serta kasih Bapanya tidak pernah goyah sedetik pun. Ada tertulis adalah senjata perlawanannya, dan itulah pedang roh yang harus digunakan oleh setiap manusia. Pada zaman yang penuh bahaya dan kebobrokan ini, kaum muda menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Banyak yang sedang berlayar di pelabuhan yang berbahaya. Mereka membutuhkan seorang jurumudi, tetapi menolak bantuan yang sangat dibutuhkan itu, merasa mampu mengemudikan perahunya sendiri, tanpa menyadari bahwa mereka hampir menabrak batu tersembunyi yang dapat menghancurkan iman dan kebahagiaan mereka. Banyak yang bersikap tergesa-gesa dan keras kepala. Mereka tidak memperhatikan nasihat bijak dari firman Allah. Mereka tidak berjuang melawan diri sendiri dan tidak memperoleh kemenangan yang berharga, dan kehendak mereka yang sombong serta tak mau tunduk telah menuntun mereka keluar dari jalan kewajiban dan penurutan. Banyak hal besar diharapkan dari anak-anak laki-laki dan perempuan Allah. Ketika saya memandang kaum muda masa kini, hatiku tergerak oleh kasih terhadap mereka. Betapa banyak kemungkinan terbuka di hadapan mereka. Jika mereka dengan tulus berusaha belajar dari Kristus, Ia akan memberikan hikmat kepada mereka sebagaimana Ia memberikan hikmat kepada Daniel. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 3 ayat 6. Biarlah kaum muda menghargai hak istimewa yang dapat menjadi milik mereka, dipimpin oleh hikmat Allah yang tidak pernah salah. Biarlah mereka menjadikan firman kebenaran sebagai penasihat mereka, dan menjadi terampil dalam menggunakan pedang roh. Setan adalah jenderal yang cerdik, tetapi prajurit Yesus Kristus yang rendah hati dan setia dapat mengalahkannya. Terima kasih atas penatalayanan Bapak Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini masih membahas mengenai perlengkapan senjata Allah
Yang keenam atau yang terakhir, yaitu pedang roh. Apakah pedang roh itu? Ayat inti dalam renungan malam ini di dalam Efesus 6 ayat 17 berkata, dan pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh atau firman Allah adalah sarana yang diperlukan di dalam peperangan rohani. Dan pedang roh ini disediakan Allah bagi kita agar kita menerima dan menggunakannya. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 35, paragraf 2 berkata, Allah telah menyediakan sarana yang berlimpah untuk peperangan yang berhasil melawan kejahatan di dunia ini. Alkitab adalah gudang senjata tempat kita dapat mempersiapkan diri untuk perjuangan. Pinggang kita harus berikatkan kebenaran, baju zirah kita haruslah kebenaran. Perisai iman harus ada di tangan kita, ketopong keselamatan di kepala kita, dan dengan pedang roh yaitu firman Allah, kita harus menebas jalan melalui rintangan dan jerat dosa. Firman Allah, laksana pedang untuk menebas rintangan dan jerat dosa. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari firman Allah atau Alkitab dengan sungguh-sungguh. Semua bacaan lain tidak sebanding dengan Alkitab. Jika firman Allah dipelajari dengan doa, maka segala bacaan yang cenderung mengalihkan pikiran daripada Alkitab akan tersingkir. Apa yang terjadi dalam diri kita jika kita mempelajari firman Allah dengan penuh minat dan doa? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 174, paragraf 1 berkata, jika kita mempelajari firman Allah dengan hati yang penuh minat dan doa untuk memahaminya, keindahan-keindahan baru akan tampak pada setiap barisnya. Allah akan menyatakan kebenaran yang berharga dengan begitu jelas, sehingga pikiran akan menikmati jamuan makan rohani yang terus-menerus dan memperoleh kesenangan sejati ketika kebenarannya yang menghibur dan agung itu tersingkap. Alkitab, firman Allah, adalah makanan rohani kita yang memberikan kekuatan, kuasa, dan pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk menyelidiki firman Allah bagi diri sendiri. Firman Allah akan menghakimi kita pada hari terakhir. Roh Nubuat di dalam Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, halaman 197, paragraf 2 berkata, tepat sesaat sebelum penyalibannya, Yesus berdoa bagi murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Adalah tugas setiap orang untuk menyelidiki kitab suci bagi dirinya sendiri. Kita tidak dapat menerima pernyataan manusia sebagai sesuatu yang sempurna. Kepada mereka yang menentang dan mencela iman kita, kita berkata, tunjukkanlah kepada kami dari Alkitab bahwa kami salah. Firman Allah akan menjadi hakim kita pada hari terakhir, dan kita ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh kitab suci. Itulah sebabnya ketika Yesus digoda di padang gurun oleh setan, sebagaimana tertulis di dalam Matius 4 ayat 1-11. Yesus selalu mengandalkan firman Allah. Ia mengalahkan godaan setan dengan mengatakan, ada tertulis. Pertanyaannya adalah, tertulis di mana? Tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang Yesus baca, pelajari, dan selidiki. Ada tertulis adalah senjata perlawanannya. Dan itulah pedang roh yang harus digunakan oleh setiap pengikutnya. Yesus adalah teladan kita. Dia menang dalam menghadapi godaan setan karena rajin membaca, mempelajari, dan menyelidiki firman Allah. Kita tidak bergantung kepada orang lain dalam belajar Alkitab. Sebab Alkitab harus menjadi makanan rohani kita yang memberikan kekuatan, kuasa, dan pertumbuhan rohani. Alkitab diberikan oleh Allah baik kepada orang muda, tua,
dan kepada semua orang. Roh Nubuat di dalam manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12 berkata, Alkitab tidak diberikan hanya untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak-anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacakannya untukmu. Alkitab adalah firman Allah untuk Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga dalam membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang paling terpelajar di dunia, tidak ada yang lebih besar dari Dia. Yesus adalah guru yang paling bijaksana dan kompeten untuk mengajar kita. Murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang terpelajar, namun diajar oleh Yesus dan mengabarkan firman Allah. Ajaran Yesus sederhana dan jelas. Yesus bukan hanya sebagai guru kita, tetapi juga sang firman itu. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 13 April tahun 1888, paragraf 14 berkata, Yesus disebut firman Allah. Dia menerima hukum Bapanya, mengerjakan prinsip-prinsipnya dalam kehidupannya, menyatakan roh dari hukum itu, dan menunjukkan kuasanya yang penuh berkat di dalam hati manusia. Jadi, saat dikatakan pedang roh atau firman Allah mengalahkan setan, itu bukan sekedar memiliki dan memegang Alkitab, tetapi lebih daripada itu, yaitu memiliki dan memegang Yesus Kristus. Mengapa? Sebab firman Allah itu bukan sekedar perkataannya, tetapi Yesus Kristus itulah sang firman. Hidupnya itulah firman Allah. Dia telah mengalahkan setan dan kuasa mautnya. Kita pun dapat mengalahkan setan dan kuasa mautnya ketika kita memiliki dan memegang Yesus Kristus. Karenanya, marilah kita menghargai hak istimewa ini. Renungan malam, God's Amazing Grace, halaman 35, paragraf 6 berkata, biarlah kaum muda menghargai hak istimewa yang dapat menjadi milik mereka, dipimpin oleh hikmat Allah yang tidak pernah salah. Biarlah mereka menjadikan firman kebenaran sebagai penasihat mereka dan menjadi terampil dalam menggunakan pedang roh. Setan adalah jenderal yang cerdik, tetapi prajurit Yesus Kristus yang rendah hati dan setia dapat mengalahkannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadikan firman Allah, Yesus Kristus, oleh kehadiran rohnya dalam hidup kita sebagai penasihat dan penuntun kita, sehingga kita terampil menggunakan pedang roh sebagai prajurit Yesus Kristus, mengalahkan kuasa si jahat, maut, dan dosa. Hidup Yesus menggantikan hidup kita. Kita menjadi rendah hati, setia, mengalahkan kuasa si jahat, maut, dan dosa, dan menjadi ciptaan baru untuk siap menerima kerajaan Allah atau sorga. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Terima kasih atas pedang roh, firman Allah, Yesus Kristus yang Allah berikan kepada kami. Kami menyadari betapa penting untuk mempelajari dan menyelidiki Alkitab, firman Allah bagi kami sendiri dan tidak mengandalkan orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami terampil menggunakan pedang roh untuk mengalahkan si jahat dan kuasa mautnya serta dosa. Kami tetap setia dan hidup menuruti kehendak-Mu. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus dan bersiap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dan diangkat masuk
ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.